Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kayaknya gampang banget dapetin apa yang mereka mau? Mau karir sukses? Dapet. Mau hubungan harmonis? Ada. Mau duit ngalir deras? Kok bisa? Rasanya kayak mereka punya semacam cheat code hidup yang bikin semuanya jadi lancar. Nah, kabar baiknya, ini bukan soal keberuntungan atau lahir di keluarga sultan. Orang-orang sukses sebenarnya punya pola pikir dan kebiasaan tertentu yang bikin mereka bisa menarik apapun yang mereka inginkan. Dan yang lebih keren lagi, kamu juga bisa menirunya. Yuk, kita bongkar rahasia mereka satu persatu. Kamu pernah nggak punya mimpi besar, tapi pas cerita ke orang-orang, mereka malah ngelirik aneh? Atau lebih parah, mereka ketawa sambil bilang, "Serius nih, jangan ngimpi deh. Kalau pernah, selamat." Itu tanda kalau kamu lagi melangkah ke jalur yang nggak semua orang berani ambil. Masalahnya, kebanyakan orang terbiasa dengan normal. Mereka nyaman di jalur yang sudah jelas, nggak banyak risiko, dan bisa diprediksi. Jadi ketika kamu ingin sesuatu yang lebih besar, mau membangun bisnis sendiri, mengejar karir impian, atau jadi versi terbaik dari diri kamu, reaksi mereka seringkali bukan dukungan, tapi keraguan. Dan yang bikin lebih menantang, orang-orang terdekat justru yang paling skeptis. Mereka udah lihat kamu dari kecil, tahu semua kelemahan kamu, dan mungkin masih menganggap kamu orang yang sama seperti dulu. Jadi kalau mereka nggak bisa melihat visi besar kamu, bukan berarti impianmu mustahil. Itu cuman berarti mereka belum bisa membayangkan versi baru dirimu yang sedang berkembang. Kalau kamu terus-terusan cari validasi sebelum bertindak, kamu bakal terjebak dalam lingkaran keraguan. Kebebasan sejati datang ketika kamu berhenti butuh persetujuan dan mulai bergerak meskipun nggak semua orang mengerti. Dulu, orang-orang ngira Wright bersaudara gila karena percaya manusia bisa terbang. Mereka juga ngira Steve Jobs aneh karena ngebayangin komputer bisa ada di setiap rumah. Sekarang, dunia berubah gara-gara mereka. Jadi kalau kamu merasa berbeda, jangan takut. Itu bisa jadi pertanda kalau kamu ada di jalur yang benar. Lagi pula, sejarah lebih sering ditulis oleh orang-orang yang awalnya dianggap aneh. Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa orang sukses seolah bisa menarik hal-hal baik ke hidup mereka? Sebenarnya, mereka nggak cuma asal berharap, tapi mereka punya trik jitu. Mereka melihat masa depan mereka dengan super jelas sebelum itu terjadi. Nah, ini yang disebut visualisasi. Bayangin kamu masuk restoran dan bilang ke pelayan, "Saya mau makanan enak." Pelayan pasti bingung. Tapi kalau kamu bilang, "Saya mau steak medium dengan saus lada hitam, kentang tumbuk, dan es teh lemon," mereka langsung tahu harus ngapain. Begitu juga semesta. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus jelas tentang apa yang kamu inginkan. Itulah kenapa ada Rule of 300%, yaitu sebagai berikut. 1. 100% kejelasan. Kamu harus tahu persis apa yang kamu mau, bukan sekadar "aku mau kaya", tapi kaya seperti apa, berapa jumlahnya, mau punya rumah di mana, mau bisnis di bidang apa. Semakin detail, semakin baik. 2. 100% keyakinan. Percaya bahwa kamu layak dan mampu meraihnya. Kalau di dalam hati kamu masih ragu-ragu, hasilnya juga setengah-setengah. Orang sukses nggak sekadar berharap, mereka yakin itu sudah jadi milik mereka, bahkan sebelum mereka bisa menyentuhnya. 3. 100% konsistensi. Jaga mimpi itu tetap hidup setiap hari. Latihan visualisasi bukan cuma sekali dua kali, tapi jadi kebiasaan. Rasakan sensasinya, seolah-olah impian itu sudah jadi kenyataan. Dan yang paling penting, bertindak seakan-akan impian itu sudah dekat. Kalau kamu ingin jadi pebisnis sukses, mulai bersikap dan berpikir seperti pebisnis sukses. Kalau kamu ingin hidup berkelimpahan, berhenti berpikir seperti orang yang selalu kekurangan. Intinya, kamu harus tahu apa yang kamu mau, percaya kalau itu mungkin, dan bertindak selaras dengan impian itu. Karena hidup seringkali memberikan apa yang paling jelas ada di pikiranmu. Pernah nggak kamu merasa stuck dan bingung harus ngapain? Rasanya kayak ada di persimpangan jalan tapi semua arah kelihatan samar.
Nah, kalau kamu ingin keluar dari kebuntuan, salah satu cara paling ampuh adalah mulai bertanya, tapi bukan sembarang tanya. Pertanyaan yang kamu ajukan ke diri sendiri itu kayak kode program buat pikiranmu. Kalau kodenya jelek, outputnya juga bakal berantakan. Misalnya, kalau kamu terus bertanya, kenapa hidup gue gini-gini aja? Otakmu bakal langsung nyari alasan buat membenarkan itu. Tapi kalau kamu ubah pertanyaannya jadi, apa yang bisa gue lakukan hari ini untuk memperbaiki hidup? Tiba-tiba otakmu mulai mencari solusi. Orang sukses tahu cara mainin programming language pikiran ini. Mereka nggak buang-buang waktu dengan pertanyaan yang melemahkan, tapi fokus pada pertanyaan yang membuka jalan. Coba perhatikan bedanya dari pertanyaan ini. Yang satu, kenapa gue selalu gagal? Yang satunya, apa pelajaran yang bisa gue ambil dari pengalaman ini? Atau, kenapa gue nggak seberuntung dia? Versus, apa yang bisa gue pelajari dari kesuksesan orang lain? Albert Einstein pernah bilang, jika aku punya 1 jam untuk menyelesaikan masalah, aku akan menghabiskan 55 menit untuk memikirkan pertanyaannya dan 5 menit untuk jawabannya. Artinya, kalau kamu bisa merumuskan pertanyaan yang tepat, setengah dari solusi sudah ada di tanganmu. Jadi mulai sekarang, kalau kamu merasa stuck, jangan fokus ke masalahnya, tapi ajukan pertanyaan yang bikin kamu menemukan jalan keluar. Karena hidup ini kayak Google, jawaban yang kamu dapat tergantung dari pertanyaan yang kamu ketik. Banyak orang punya impian besar, tapi sayangnya, mereka terjebak di fase menunggu waktu yang tepat. Padahal, kalau ditunggu-tunggu, waktu itu nggak bakal datang. Orang sukses tahu satu rahasia sederhana. Mereka lebih memilih bertindak dulu, baru belajar sambil jalan. Coba bayangin 2 orang yang sama-sama ingin bisa berenang. Yang satu sibuk nonton video tutorial renang, baca buku teknik pernapasan, dan cari-cari kolam yang pas buat belajar. Sementara yang satunya langsung nyebur ke air, meskipun awalnya tenggelam-tenggelam dikit. Menurut kamu, siapa yang lebih cepat bisa berenang? Hidup juga gitu. Kesuksesan itu bukan soal punya rencana yang sempurna, tapi soal berani mulai meskipun rencana masih jauh dari kata sempurna. Ada satu prinsip sederhana yang dipegang orang sukses. Just freaking do it, alias JFDE. Mereka nggak nunggu semua kondisi ideal. Mereka nggak menunggu kepercayaan diri datang dulu. Mereka nggak menunggu dukungan orang lain. Mereka langsung mulai. Banyak orang sibuk nanya, gimana kalau gagal? Orang sukses malah mikir, gimana kalau berhasil? Dan kalaupun gagal, ya nggak masalah, setidaknya mereka tahu apa yang nggak berhasil dan bisa coba cara lain. Jadi, kalau kamu punya ide bisnis, mulai riset hari ini. Kalau kamu mau jadi penulis, tulis 1 paragraf sekarang juga. Kalau kamu mau hidup lebih sehat, stop nunggu Senin depan dan langsung gerak hari ini. Nggak ada waktu yang sempurna. Yang ada cuma keputusan untuk mulai sekarang atau menunda selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.